Kita akan mengupas lebih dalam mengenai kelangkaan minyak goreng kemasan minyak kita yang tujuan awalnya yaitu untuk menekan kenaikan harga minyak goreng pada 2022 lalu. Masih bersama dengan Standard and Practices CNN Indonesia Dewi Savitri dan juga jurnalis senior Tempo Bambang Harimurti. Mbak Desaf, kebijakan yang terbaru untuk merespon adanya kelangkaan ini yang katanya banyak diborong, Mendak kita Zulkifli Hasan membuat kebijakan bahwa yang membeli harus menggunakan KTP. Tanggapannya Mbak Desaf atas respon dari pemerintah ini, Mbak? Pertama kita mencermati di berbagai tempat bahwa persoalan minyak kita ini sebenarnya sudah terjadi sejak akhir tahun lalu ya. Jadi mulai masuk tahun baru 2023 itu sudah mulai ada kelangkaan. Dan ini kemudian sayangnya berlangsung sampai sebulan kemudian ya, awal Februari ini baru mendapatkan perhatian yang cukup. Kita mendengar ada beberapa langkah termasuk yang diambil oleh Menteri Perdagangan tadi itu Pak Zulkifli Hasan. Tentu kita akan melihat ya apakah ini langkah yang cukup efektif gitu ya. Tetapi kita juga tahu bahwa persyaratan pembelian di Indonesia dilakukan yang dilakukan pembatasannya dengan berbagai cara itu rentan dilanggar ya atau rentan diakali kira-kira gitu. Kita ingat dengan penjualan BBM bersubsidi misalnya di gerai-gerai Pertamina, ada aturan untuk memakai kode gitu ya yang cuma bisa didapatkan ketika sudah mengunduh apps misalnya. Tapi ternyata masih saja banyak juga yang tidak memperlakukan aturan ini. Satu. Yang kedua, aturan-aturan semacam ini ketika berlaku di lapangan gitu ya. Katakanlah saya adalah seorang pedagang dan kemudian di depan saya ada customer ya, dia cuma boleh membeli beberapa jumlah tertentu dengan satu KTP. Tentu saja kan tidak sulit ya mencari KTP yang lain gitu ya, kalau memang niat gitu ya untuk ditukarkan untuk membeli dalam jumlah yang sama. Bagi seorang pedagang yang paling penting kan adalah bahwa dia mendapat keuntungan atau dagangannya laku. Bahkan ketika harus memenuhi aturan tentang KTP itu sepanjang KTP-nya ada, dia akan memberikan begitu saja, bukankah begitu? Nah, artinya apa? Bahwa ada celah-celah di mana kebijakan seperti ini pun rentan dibobol gitu ya. Jadi sepanjang pasokannya memang terbatas, dan dalam hal ini memang itu yang terjadi, pasokannya sangat terbatas, minyak kita akan terus dicari, akan terus langka, dan ini akan merugikan publik ya. Sampai hari ini yang kita dengar dari liputan teman-teman kita di CNN Indonesia, yang harusnya 14.000 pada akhir pekan ini sudah melewati 17.000 ya. Jadi kita akan lihat apakah pada pekan depan itu kebijakan ini akan cukup efektif untuk menekan harga itu kembali ke titik 14.000. Karena kalau tidak, apapun aturannya, kalau barangnya langka, ya pasti akan terjadi kelangkaan ya. Orang tidak bisa beli gitu, dan harganya akan terus naik. Baik, langkah untuk merespon ini dengan KTP. Kemudian namun respon itu kan seharusnya kita mengidentifikasi dulu masalahnya apa sehingga responnya dapat tepat. Mas Bambang, apakah memang masalahnya karena banyak yang borong seperti tadi Pak Zulkifli Hasan katakan, waktu itu juga Pak Zulkifli Hasan mengatakan karena adanya program B35. Namun ada perbedaan juga nih dari kementerian mengatakan bahwa bukan B35 kata ESDM. Mas Bambang melihatnya seperti apa nih identifikasi masalahnya sebenarnya, Mas? Iya, sebetulnya kalau menurut saya sebenarnya kalau menurut saya tuh problemnya begini, siapapun itu kecuali dia sangat kuat ya, tidak mampu melawan pasar lah, hukum pasar. Nah sebenarnya begini, sebenarnya kebijakan harga eceran tertinggi 14.000 per liter itu hanya bisa jalan kalau harga itu masih lebih tinggi daripada harga minyak goreng curah misalnya. Ya.
Karena kalau harga minyak goreng curah lebih mahal dari 14.000, makin besar lebih mahalnya itu, maka berapapun diproduksi minyak kita akan hilang dari pasar karena oleh orang-orang di pasar itu akan dibeli, digunting, lalu dijadikan minyak curah, ya udah dapat untung. Dan di pasar retail itu untung 500.000 perak itu sudah keuntungan yang besar ya. Jadi menciptakan pasar gelap begitu. Jadi menurut saya sebetulnya kebijakan harga eceran tertinggi yang lebih rendah daripada harga barang yang normal itu yang salah. Harusnya kalau menurut saya kalau ingin membantu rakyat kasih aja langsung bantuan langsung tunai ya. Itu lebih tepat sasaran. Ya, baik kepada konsumer maupun kalau perlu juga perusahaan-perusahaan UKM kasih aja bantuan langsung tunai. Itu akan lebih efektif. Karena kalau tidak, ya selama harga minyak curah lebih mahal daripada harga minyak kita, ya berapapun diproduksi minyak kita itu akan hilang dari pasar. Karena lagi-lagi yang tadi dikatakan oleh Mbak Desaf ya, para penjual pasti tentunya mencari keuntungan seperti itu ya Mas Bambang ya? Ya itu wajar, semua orang berdagang tuh cari keuntungan. Ya. Iya kan, nggak ada orang berdagang cari kerugian, orang berdagang cari keuntungan. Itu artinya. Jadi menurut saya ya kalau mau harga eceran tertingginya dinaikkan, sehingga dia lebih mahal daripada harga curah. Baik Mbak Desaf, tanggapannya Mbak Desaf bahwa kebijakan HET ini justru bisa mematikan keuntungan-keuntungan dari minyak curah yang dimiliki oleh para pedagang, Mbak Desaf. Ini kan kebijakan untuk melepas minyak kita ini kan diterbitkan pada Juli 2022 ya. Bahkan baru sekitar 6-7 bulan yang lalu ya. Belum 8 bulan lah kira-kira gitu. Waktu itu juga ada situasi krisis minyak goreng di mana pasar lokal itu menjerit karena minyak gorengnya tidak ada, minyak gorengnya lebih banyak diekspor karena memang jauh lebih menguntungkan. Harga tiba-tiba melejit sangat tinggi. Nah, waktu itu yang diambil oleh pemerintah, Kementerian Perdagangan terutama adalah kebijakan untuk menetapkan DMO dan DPO ya, Domestic Market Obligation, Domestic Price Obligation. Yang diatur adalah berapa banyak kewajiban pada pemasok, pada produsen minyak goreng untuk memasok pasar dalam negeri sebelum dia bisa melakukan pasokan untuk yang lain, apakah bentuknya curah, apakah mau diekspor dan seterusnya, dan kemudian berapa harga yang ditetapkan. Nah, kalau memang mau diambil katakanlah inisiatifnya seperti yang disampaikan Mas Bambang tadi, maka memang ini saatnya untuk mengevaluasi ya apakah DMO dan DPO itu memang sudah saatnya dilihat kembali. Di mana kelemahannya? Persoalannya apakah itu benar-benar menjawab tantangan situasi yang terjadi saat ini, bahwa sudah terjadi pasar-pasar gelap untuk minyak goreng, apakah yang kemasan, apakah yang curah dan seterusnya, apakah itu bisa diatasi dengan kebijakan yang baru diambil pada bulan Juli tersebut. Pak Zulhas dalam hari ini sebagai Menteri Perdagangan mungkin dia bisa mengambil kebijakan yang jauh lebih substantif daripada tadi pengaturan dengan membeli harus dengan KTP dan seterusnya yang sangat rentan diakali oleh baik konsumen maupun produsen dan itu lagi-lagi nanti yang akan tercipta adalah kekosongan pasokan di pasar yang kemudian yang disalahkan lagi-lagi atau orang yang menimbun dan seterusnya. Sepanjang sistemnya memang rentan untuk diakali, pasti moral hazard semacam itu tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi ini mana yang lebih pintar ini? Apakah pemerintah tidak saatnya untuk mengevaluasi dan mencari langkah-langkah yang lebih strategis dibanding yang sekarang diberlakukan? Baik, mengenai DMO ini, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga sempat dikonfirmasi Mbak Desaf terkait hal ini, namun yang ditekankan oleh Sahat Sinaga justru pada masalah bahwa produksi dari minyak kita ini karena harganya di pasaran terlalu murah 14.000 tidak menutup biaya produksi.
jadinya nggak bisa dapat untung istilahnya gitulah Mas Bambang. Bagaimana melihat hal ini Mas Bambang? Ya kalau pengusaha kan nggak mungkin bekerja kalau nggak untung. Kalau rugi ya mendingan nggak kerja dia. Udah kerja rugi lagi kan, pasti dia berhenti bekerja. Tapi kalau saya terus terang ya, kalau khusus untuk minyak kita, saya kebetulan agak mendalami soal ini. Kuncinya sederhana, selama harga minyak kita itu lebih murah dari harga minyak curah di pasar, maka minyak kita itu akan langka. Ya, karena minyak kita itu oleh para pedagang akan digunting juga kemasannya lalu dijual lagi sebagai minyak curah, dia dapat untung. Ya. Jadi pilihannya hanyalah naikkan HET-nya sehingga lebih mahal dari harga minyak curah. Atau kalau enggak, menurut saya orang miskin dikasih uang aja deh untuk mengkompensasi kenaikan harga minyak. Dan jangan salah, minyak goreng ini kan juga kurang sehat ya buat masyarakat ya. Makan gorengan ini kan juga tidak sehat gitu. Jadi perlu dipikirkan kembali, dikaji kembali. Apakah subsidi pada minyak goreng melalui penjualan minyak goreng yang justru menyebabkan kelangkaan ini nggak perlu dikaji ulang. Ya, kalau saya sih, menurut saya ini menunjukkan perlu dikaji ulang. Mas, salah satu penentuan harga eceran tertinggi ini kan untuk merespon mengenai harga CPO dunia. Nah, saat ini seperti apa, Mas Bambang? Jika misalkan memang HET-nya dinaikkan. Ya, ini harga CPO dunia ini sekarang sudah turun ya dibandingin tahun lalu ya. Ya, jadi tapi masalahnya gini, turunnya itu masih kurang turun untuk membuat harga minyak curah itu di bawah 14.000. Nah, kecuali pemerintah mau melakukan subsidi pada minyak curah juga gitu loh. Nah, kalau minyak curah disubsidi juga, itu mungkin harganya bisa di bawah. Tapi saya kira subsidinya akan terlalu besar karena yang mengkonsumsi itu kebanyakan bukan orang miskin, tapi industri. Apakah pemerintah memang mau mensubsidi industri? Ya, dan juga restoran misalnya. Jadi kalau menurut saya ini sebaiknya duduk bersama lagi ya. Bayangkan itu harga CPO 3.725. Itu kalau di-convert ya, ini dolar ya, dolar ringgit ya. Kalau di-convert itu artinya harga minyak curah pasti masih di atas 14.000. Nah, pilihan pemerintah ada dua. Ataukah harga minyak kitanya HET-nya dinaikkan agar sedikit di atas harga minyak curah, atau pemerintah melakukan sesuatu subsidi agar harga minyak curah itu di bawah Rp14.000. Kecuali itu pemerintah nggak mungkin lah, ini melawan pasar itu seperti melawan gravitasi ya. Perlu tenaga besar ya, dan terus menerus gitu. Apakah pemerintah siap untuk mengeluarkan dana begitu besar untuk subsidi minyak goreng? Baik, apakah ini artinya kemudian minyak curah tidak bisa bersaing dengan minyak kita sehingga terjadi kelangkaan karena ada yang sengaja membuat ini langka, begitu Mbak Desaf? Apakah bisa kita simpulkan? Salah. Kalau begini Mbak, kalau harga minyak curah itu lebih mahal dari 14.000, maka yang antri beli minyak kita itu adalah pedagang minyak curah. Ya. Karena dia akan gunting, lalu dia jadikan minyak curah itu, minyak kita itu. Jadi tidak tepat sasaran ya? Tidak tepat sasaran? Iya, tidak tepat sasaran. Jadi itu yang subsidinya diterima pedagang, bukan diterima oleh konsumen. Baik, Mbak Desaf, tanggapannya seperti apa mengenai harga ini Mbak Desaf? Saya kira poin yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah ya dari redaksi adalah bahwa kalau tadi Mas Bambang menyebutnya duduk saja lagi bersama gitu ya. Kalau saya mengatakan ini harus dievaluasi ya. Apakah bentuknya itu nanti akhirnya adalah memberi subsidi, apakah dalam hal ini bentuknya kayak BLT gitu ya, atau bentuk lainnya, pemerintah mesti cepat mengambil tindakan untuk
meredakan dan mengatasi persoalan kelangkaan minyak goreng ini. Karena apa? Karena sekarang sudah bulan Februari. Bulan depan itu sudah Maret ya. Maret itu kita mulai masuk bulan puasa. Kita sudah dengar ini ada beberapa daerah gagal panen, harga beras sudah merangkak naik, meskipun kemudian kemarin kita dengar ya dari Bulog sudah datang itu biasa setiap tahun lah ya impor beras harganya 8.000 sekian ratus dan seterusnya yang dimaksudkan untuk menjaga harga beras supaya tidak terlalu tinggi. Tetapi kemudian ada beras, ada minyak goreng, kemudian ada bawang merah, bawang putih. Nanti semakin mendekati Lebaran akan banyak sekali kebutuhan pokok lainnya, kebutuhan pokok maupun non pokok lainnya yang akan menjadi beban bagi publik, terutama kelompok miskin, dan kemudian akan membebani inflasi dan itu kemudian mau nggak mau itu akan menjadi beban APBN lagi gitu. Jadi semakin cepat ini diatasi dengan duduk bersama berkoordinasi. Jadi maunya gimana gitu? Bagaimana memaksa ini? Apakah tadi usulan Mas Bambang atau yang lainnya? Kita mendorong ini segera dilakukan. Kalau tidak nanti balapan dengan bulan puasa, keburu semua harga naik dan situasinya menjadi jauh lebih sulit diatasi. Baik Mbak Desaf, itu artinya kebijakan pengadaan minyak kita lah yang kemudian harus dievaluasi lebih mendalam. Apakah patut untuk diteruskan atau dihentikan ataupun dialihkan ke subsidi minyak curah seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Bambang atau melakukan BLT seperti itu ya. Mas Bambang, tanggapannya apakah demikian? Iya betul. Kita harus duduk bersama. Lalu kita lihat selama ini kenapa minyak kita itu langka. Dugaan saya ya minyak kita itu langka karena harganya lebih murah daripada harga minyak curah. Sehingga yang beli itu kebanyakan adalah pedagang minyak curah di pasar. Jadi tinggal digunting aja itu minyak kita lalu dijual kembali sebagai minyak curah dengan keuntungan. Nah, kecuali memang pemerintah ingin mensubsidi para pedagang ini. Nah, bisa saja kalau gitu dibikin minyak kitanya sangat banyak sekali gitu. Mekanisme pasar seperti apa yang bisa mengatasi kelangkaan minyak kita ini ataupun kebijakan terhadap minyak goreng menuju Lebaran, Mas Bambang? Ya, kalau menurut saya kalau mau seperti itu, mungkin pemerintah bisa mengenakan ekspor yang cukup tinggi pada CPO dan turunannya, tapi pajak ekspor itu digunakan langsung untuk membuat subsidi harga minyak goreng di Indonesia sehingga dia murah, ya. Nah, itu bisa karena kita pernah mengenakan pajak ekspor sampai $375 per ton kepada minyak goreng itu. Kepada CPO ya. Baik. Dan tapi apa sekarang herannya malahan pungutan ekspor itu malah dihapus oleh pemerintah. Ya. Mbak Desaf, bagaimana tanggapannya Mbak? Apakah mekanisme pasar seperti apa yang kemudian mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah gitu untuk menjawab ini dan sebentar lagi seperti Mbak Desaf yang sudah katakan akan bulan Ramadan? Dari redaksi kita melihat ya ada beberapa pilihan, tapi Mas Bambang sudah menyebut ya bagaimana memotong rantai supaya tidak subsidinya bisa langsung masuk pada kelompok yang paling miskin yang jadi konsumen minyak goreng ya. Ini kan pembahasan diskusi dan debatnya hampir sama dengan ketika kita bicara soal subsidi BBM ya. Bagaimana caranya itu supaya langsung jatuh ke tangan mereka yang berhak dan bukan dinikmati oleh mereka yang justru lebih mampu. Apalagi dalam hal ini mungkin pedagang, perantara dan seterusnya. Jadi ada opsi untuk BLT misalnya, jadi ditambahkan komponen untuk minyak goreng misalnya begitu. Ada opsi untuk menaikkan tadi tarif pajak biaya impor, biaya ekspor untuk CPO. Ada yang lain lagi misalnya dan ini mungkin akan justru akan lebih menimbulkan banyak debat ketimbang solusi ya. Selama ini kalau beras itu diurus oleh Bulog gitu. Kalau minyak goreng yang dipakai oleh begitu banyak orang dan Indonesia adalah salah satu
produsen terbesar di dunia, kenapa nggak ada BUMN atau lembaga penyangga yang mengurusi minyak goreng? Misalnya begitu ya. Tidak untuk mengatakan bahwa ini adalah solusi yang kita inginkan, tetapi apakah ini bisa nggak kita memberi ruang untuk memperdebatkan isu-isu ini daripada solusi jangka pendeknya adalah yang tadi itu, yang misalnya KTP dan seterusnya. Kalaupun KTP dan seterusnya itu bisa jalan, kita tetap perlu membayangkan dan mempertimbangkan apa solusi-solusi jangka panjang yang bisa lebih permanen dan tepat guna gitu ya, tepat sasaran untuk mengatasi persoalan ini. Dan ya tadi itu kita punya persoalan waktu, jadi ini tidak bisa lama gitu ya. Presiden, menteri mesti segera membahas ini dengan lebih serius lah gitu. Juga persoalan-persoalan bahwa ada anggapan bahwa kebijakan kita saat ini lebih banyak disetir oleh mereka yang jadi produsen minyak, karena mereka kan memang raksasa gitu ya, para produsen terbesar CPO ya di dunia. Jadi mereka memang punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk menembus dinding-dinding pembahasan policy gitu ya. Nah, apakah kemudian ini akan menjadi wilayah mereka lagi gitu? Polisinya akan banyak disetir oleh mereka, atau tadi itu pertimbangan-pertimbangan untuk menciptakan polisi yang lebih permanen dan lebih adil untuk konsumen miskin. Baik Mbak Desaf, Mas Bambang, tindakan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah mengevaluasi kebijakan pengadaan minyak kita ini agar bisa menemukan masalahnya yang tepat sehingga dapat mengambil solusi yang tepat biar bisa tepat sasaran untuk jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Seperti itu ya Mas Bambang dan juga Mbak Desaf. Baik, terima kasih telah. Karena begini, saya mau meniru Einstein ya. Dia seorang jenius. Dia bilang hanya orang gila yang mengulang-ulang hal yang udah jelas tidak berhasil gitu loh. Baik Mas Bambang, kita akan tunggu bagaimana tindakan pemerintah, apakah benar-benar mau melakukan evaluasi kebijakan pengadaan minyak kita ini. Terima kasih Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri, dan juga jurnalis senior Tempo Bambang Harimurti telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.